Kata Nabi SAW, jika ada suatu perkumpulan di mana perkumpulan itu di dalamnya menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi, maka setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Amin gitu. Masa amin aja tidak disuruh? Doanya pasti dikabulin, hajatnya pasti dikasih. Yang mau kawin lagi, amin aja. Iman jangan amin, iman. Baru mau mulai. Saya belum lancar bahasa Sunda, nggak apa-apa ya. Salah sendiri, siapa suruh ngundang saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam pernikahan ada yang wajib kita ketahui. Yang pertama pastinya siap lahir dan batin. Beb, saya siap lahir dan batin, tapi I don't have money. Ngerti nggak? Waswis aja. Kalau kata orang Sumatera, nang hadong hepeng. Kalau kata orang Sunda apa? Teboga. Iya itu dah. Nggak punya duit Bib, tapi saya mau Bib lahir batin, saya siap. Tunggu kawin masal kepala desa nggak buka-buka. Boleh itu Pak dijadiin program, daripada satu kampung ada yang zina, betul nggak? Saya lagi khusus, saya bilang sama Pak Bupati sama Pak Acep, Pak Acep, kayaknya setiap kecamatan atau setiap desa dibikin pernikahan massal yang kira-kira anak muda pengen tapi nggak ada kemampuan. Kenapa? Mengantisipasi jauhin balak dari kota Kuningan. Kenapa? Soalnya yang laki sama laki suka udah 30%. Di Kuningan ini bu, boy, bu. Kalau saya bingung ibu-ibu kalau ngelihat saya tuh bawaannya serius saja. Lagi pada bingung ini diciptain hidungnya dari apaan ini orang. Bu, punya anak laki nggak di rumah? Diperiksa bu, diperiksa. Bener-bener. Saya ngomong nggak bohongan, karena di Kabupaten Kuningan ini saya megang pemuda-pemudi Kabupaten Kuningan, khususnya di bikers community, di bikers anak-anak motor khususnya. Ini banyak ajang maksiat. Kalau kita lihat orang klub motor ini katanya, wah ini tukang minum, tukang begal. Tapi alhamdulillah Kabupaten Kuningan bikersnya baik-baik, ramah-ramah, bukan main, insya Allah. Sekarang pemuda-pemudanya yang laki sama laki suka sesama jenis udah 30%. Jeruk makan jeruk, main pedang-pedangan. Yang di belakang denger nggak? Lu main pedang-pedangan ya denger dah. Yang perempuan sama perempuan udah berapa persen Bib? Sudah masuk di angka 17%. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Tapi saya sebelum saya lanjutin lagi ke dalam hukum-hukum, saya mau ngasih tahu beberapa bulan yang lalu saya sempat nanganin Pak. Ini PR buat kiai, para alim ulama, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat. Ini diperiksa kampung kita. Ada satu anak umur 17 tahun murtad. Umur 17 tahun murtad, pindah ke agamanya ke Kristen Protestan. 17 tahun, masih SMA, baru belajar. Kasusnya apa? Facebook. Orang sini kenal Facebook? Masa? Ada di media sosial namanya Facebook Pak. Facebook ini ternyata dia kenalan dengan salah satu orang di dalam Facebook pertemanannya ini. Dia sering curhat keadaan rumah tangga atau keluarganya. Begitu curhat, ini teman lawan yang di Facebook ini mengasih satu solusi. Ngasih solusi, dikasih nasihat, lama-lama tertarik. Begitu tertarik ditanya, baru agamanya apa? Saya Kristen Protestan. Apakah ini yang diajarkan di dalam agamanya? Iya, agama kita kasih sayang. Bagaimanapun keadaan rumah tangga, kita pasrahkan kepada Tuhan. Akhirnya usut punya usut, pindahlah agama ini anak. Udah pindah agama, pakai gay lagi, kan repot. Dibawa ke rumah saya, Habib ini kiai udah nasehatin nggak bisa,
Tokoh sudah nasehatin, nggak bisa. Kayaknya masih di tangan anak muda nih, Bib, katanya. Datang ke rumah saya belum tahu kalau dia punya penyakit. Penyakitnya laki suka sama saya. Yang namanya saya disuruh nasehatin, saya masukin ke dalam kamar. Sini, cerita sama saya, ngobrol berdua. Dari mulai saya ajak bicara, nggak pernah natap mata saya, nggak pernah mau, nunduk aja. Dinasehatin, nggak mau dengerin. Saya tanya, kenapa nggak pandang muka saya? Berarti kali kamu ini nggak ngehargain saya ajak bicara. Saya ini lawan bicara kamu. Nggak tahu saya, Pak Habib, kalau dekat Pak Habib saya kok ada getar-getar. Ya, gua ngeri juga nih orang. Saya tanya, maksudnya apa? Saya sepertinya ada kelainan, saya suka juga dengan laki-laki. Maksudnya? Iya, saya ada terpesona juga kalau ngelihat laki-laki tampan, katanya. Gua ganteng juga. Yang kata ganteng orang gini nggak bangga saya. Begitu dia bilang seperti itu, saya ajak keluar dari kamar. Ngeri terjadi hal yang tidak diinginkan. Masa ganteng-ganteng begini? Kan bahaya juga. Begitu saya ajak ngobrol, ternyata sudah nggak bisa. Kemungkinan besar ini orang sudah mulai dicuci otaknya. Makanya ibu bapak kalau sayang sama anak, kasih handphone tapi diperiksa minimal 2 hari sekali. Syukur-syukur tiap mau tidur. Bib, tapi handphone anak saya di password. Ambil, minta, suruh buka. Nggak mau, Bib, pakai sidik jari. Suruh ambil sidik jarinya. Nih, bukain handphonenya, saya mau periksa sama siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul, siapa lawan bicaranya. Itu dicari tahu. Anak saya mah aman, Bib. Pulang sekolah langsung masuk kamar, enggak keluar lagi. Bahaya juga kalau mati, gimana? Begitu udah sampai masuk kamar, lihat dulu yang di tangannya apa. Kalau ada handphone di tangannya, ingat Bu, Pak, handphone itu bisa menjelajah dunia. Satu genggaman di tangannya, dia bisa tahu bagaimana negara lain, bagaimana apa yang dia ingin tahu. Situs semuanya sudah terbuka. Yang pornonya, yang lainnya, semua sudah terbuka. Apalagi pinjaman online. Sekarang udah banyak pinjaman online. Anak kita pinjaman online, nggak taunya dia cuma ngasih modal foto KTP, yang pusing kita. Tahu-tahu bunganya sampai 15 juta. Udah banyak yang sekarang kayak begitu. Udah banyak. Hati-hati Pak, Bu, tanggung jawab kalian sampai di hadapan Allah. Saya cuma mengasih tahu hadis Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya Sahih Imam Bukhari, hasan hadis ini. Anak itu fitnah. Anak fitnah, fitnah di dunia, fitnah di akhirat. Tergantung bagaimana kita cara ngedidik anak-anak kita. Bib, anak saya mas sekarang mah, ya Allah Bib, ngelawan sama saya. Salah siapa? Jangan disalahin anaknya, salahin orang tuanya. Kenapa? Terlalu enak, terlalu ngebiarin. Bib, anak saya perempuan susah banget suruh pakai hijab. Udah Bib, saya biarin aja. Hati-hati, saat ada pembiaran, Allah laknat satu kampung. Hati-hati loh. Yang satu orang nggak mau pakai kerudung, dinasehatin nggak mau, dimasa bodohin orang tuanya, satu kampung diadab sama Allah. Hati-hati loh. Ini mudah-mudahan anak perawan di sini semuanya pakai hijab ya. Inja, kalau mau tidur buka, jangan kayak di sinetron. Saking mau nutup rapat sampai tidur juga dipakai, akhirnya bangun kecekek modar. Paham ya? Bapak tanggung jawab ya Pak. Tanggung jawab loh dunia akhirat kalau anaknya belum nikah, yang perawan, yang perempuan. Ya, tanggung jawab dunia akhirat. Kalau sudah nikah, urusan suaminya. Biarin urusan suaminya. Suaminya mau puter sono, puter sini, terserah. Wajib hukuman daripada suaminya. Karena tanggung jawab orang tua udah selesai. Kalau laki-laki sampai yaumil qiyamah, orang tua tanggung jawab. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Padahal perempuan itu masuk surga paling gampang. Mau tahu caranya? Benar. Nggak nyesel. Kan mulai ragu-ragu. Saya mau tanya dulu sama ibu, Bu mau nggak masuk surga? Benar. Nggak nyesel. Mau dikasih tahu? Nih pasang kupingnya benar-benar. Kalau ibu mau masuk surga paling gampang. Penasaran lo kan? Nah, kasih tahu nggak ya? Pak, kalau bisa Bapak
direkam Pak. Simak saya ngomong, tuh dengar kata Habib. Ya, boleh nggak Pak? Disimpan ya, direkam baik-baik. Ibu mau masuk surga, yang punya suami, banyak nggak di sini? Bu, saya tanya sekali lagi, ibu mau masuk surga nggak Bu? Izinin suami kawin lagi, surga tempatnya. Lah, Nabi yang ngomong, bukan Rifki, bukan. Jangan tuntut saya ya. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Di dalam hadis Nabi SAW, seorang istri yang membolehkan suaminya nikah lagi, surga tempatnya. Amin gitu. Tenang Pak, saya belain Pak. Saya ngelihat Bapak ini muka-muka penuh harapan. Nggak bisa ngelihat tenda, ngelihat pelaminan gawa ini gemeter aja. Saya ngelihat muka-muka Bapak ini, ya Allah kesian benar. Tenang Pak, tenang. Bu, boleh? Bodoh amat Bib, mau masuk surga ke mau kagak, kumaha aing bae. Saya ngerti bahasa Sunda cuman begitu-gitunya aja. Bu, jangan marah ya. Jangan marah, karena itu hadis, ini dalam syariat. Kita ngomong agama bukan nih? Ngomongin agama, kita bukan hawa nafsu. Sekarang kalau ibu masih juga nggak yakin, yuk kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, tenang Pak, gue kasih lobang loh. Tenang. Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu, tapi ibu yang jawab ya. Salat 5 waktu siapa yang mewajibkan? Masa Allah nggak tahu? Salat 5 waktu yang mewajibkan siapa? Allah. Jika tidak melakukan, hukumannya dosa besar. Zakat hukumnya apa? Wajib. Yang perintahin Allah. Jika tidak melakukan zakat, dosa besar. Puasa bulan Ramadan, siapa yang mewajibkan? Yang perintahin. Kalau nggak puasa bulan Ramadan, dosa besar. Nggak ada dosa doang, nggak ada dosa besar. Kenapa? Karena itu adalah suatu prinsip di dalam Islam. Faham? Pergi haji hukumnya apa? Bagi yang mampu. Kalau nggak melakukan, Nabi menegaskan, mereka yang memiliki harta, uang, setiapnya punya kemampuan, tapi tidak ingin melaksanakan haji, kata Nabi SAW, tinggal pilih mau mati secara Yahudi apa Nasrani. Betul apa enggak? Berarti hukumnya wajib. Jika tidak melakukan, dosa besar. Faham ya? Sudah paham sampai sini? Nikah 2 boleh apa enggak? 3, 4, 5, enggak, 4 doang. Maruk loh. Boleh. Bib hari kan ada 7 koplak nih namanya nih, dengkul dicopot. Kayak yang subur. Hari 7 bini 9, 2 buat apa? Serep Bib. Saya ketemu sama yang subur, rumahnya alhamdulillah nggak jauh di Jakarta sama saya. Yang, ya Allah yang udah peot. Mana bininya cakep-cakep banget lagi Pak, Masya Allah. Kenapa mau sama yang subur? Yahud. Kenapa sih? Berarti 2 boleh ya, 3 boleh ya, 4 boleh ya. Siapa yang perintahin? Siapa yang membolehkan? Urusan ibu apa nggak ngebolehin? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah? Wah, besoknya Habib kayaknya gue nggak undang lagi nih. Bib, saya pengen ngizinin suami saya nikah lagi, tapi sakitnya Bib, ya Allah Bib, saya nggak bisa dimadu Bib. Kalau gitu di gula. Nih Iman kayaknya lagi cari ancang-ancang nih Iman nih. Ini kayaknya pelaminan pertama 3 bulan, pelaminan kedua. Kenapa sih yang setiap perempuan ini nggak terima kalau suaminya nikah lagi? Kenapa? Karena jaminannya surga. Syaitan akan membisikkan, enggak boleh, jangan, enak aja, ntar dibagi 2, rezeki lo kurang, ntar uang make up lo berkurang, uang dandanan lo, uang semuanya berkurang, cintanya ntar dibagi, dia lebih cinta sama yang kedua, karenanya lebih semok. Kan begitu.
Tuh ibu udah dia ngomong bahaya. Tapi apa diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Jika satu mencukupi, kata Allah, di dalam syariat, di dalam ketentuan hak kepada laki-laki, nggak boleh, cukup satu. Alhamdulillah. Lega napas, Bib. Tuh Pak, denger tuh Pak tuh. Nah sekarang saya juga mau ngasih juga amanah buat ibu-ibu. Kenapa saya banyak nasihatin perempuan? Karena demi Allah, demi Rasulullah, perempuan zaman sekarang yang namanya istri sama suami berani banget. Betul nggak? Melotot sama suami, pulang telat dikit ngoceh sampai subuh. Betul begitu? Betul. Saya ngomong banyakin perempuan ini kenapa? Karena di neraka itu paling banyak apa? Laki-laki apa perempuan? Karena nggak ngizinin suaminya kawin lagi. Kembali lagi ke situ. Satu ibu udah pulang, mulai gerah dengerin suami kawin lagi. Dikit lagi juga emak-emak pada pulang nih. Terusin ya, terusin ya. Di neraka paling banyak apa? Perempuan. Apa di dalam kitab Duratun Nasihin? Hadis Nabi SAW, di dalam riwayat tersebut dikatakan, saat aku Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan neraka dan paling banyak istri-istri yang berada di dalam neraka. Maklum, istri siapa tuh? Insya Allah bukan istri kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ya ibu-ibu di sini, ibu-ibu yang salehah semua. Istri yang taat sama suami, istri yang taat sama Allah, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Siti Fatimah. Kenal Siti Fatimah? Putri tercinta Nabi Muhammad SAW. Bertanya, ya Rasulullah, wahai ayahku, apa yang membuat perempuan-perempuan atau istri daripada suami mereka itu ada di dalam neraka? Yang pertama, ada yang diikat daripada embun-embunannya, diikat, ditarik oleh malaikat sampai otaknya berceceran. Dan yang kedua, ada yang terikat daripada payudaranya. Ada pula yang memakan daripada jasadnya sendiri. Ada yang membongkar isi perutnya, makan usus-ususnya. Dan ada juga kalajengking, ada juga yang namanya kelabang masuk daripada kemaluannya sehingga keluar dari duburnya, hancur isi daripada perut. Dengar nggak tuh? Serem nggak Bu? Ini bukan dongeng ya, bukan dongeng, tapi ini kenyataan alal haq yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah mendengarnya nutup kuping. Siti Fatimah menutup kupingnya sambil menggelengkan kepalanya, nggak sanggup dengernya. Khawatir dirinya yang akan mendapatkan siksaan tersebut. Sedangkan Siti Fatimah Al-Batul Az-Zahra yang tersucikan dan yang teraman daripada siksa api neraka masih menangis mendengar suara perempuan seperti itu. Sampai saat itu Siti Fatimah bertanya lagi, ya Rasulullah, tidak tahan aku mendengar daripada ceritamu ini. Aku ingin mendengar apa dosa daripada istri tersebut yang mereka ditarik daripada rambutnya sampai ke ubun-ubunnya, sampai tercecer otaknya, mereka yang sampai mati tidak menutup auratnya. Dan yang kedua, yang menggantungkan daripada payudaranya, mereka yang mengumbar jasad atau badannya untuk dilihat daripada laki-laki yang bukan mahramnya. Yang ketiga, mereka yang memakan daripada daging-daging jasad sendiri karena mereka adalah seorang wanita yang demen berhias untuk dipandang untuk orang lain, bukan untuk menyenangkan suaminya. Yang keempat, kata Nabi, kemaluannya dimasukkan daripada kalajengking dan daripada binatang-binatang yang sangat beracun masuk ke daripada alat kelaminnya, keluar sampai duburnya sehingga digerogoti daripada isi perutnya. Mereka yang tidak menjaga kemaluannya. Yang kelima, mereka yang membuka daripada isi perutnya, memakan makanannya daripada isi perutnya sendiri. Mereka yang menceritakan kejelekan suaminya. Ini kira-kira nih, kira-kira saya enggak menuduh, tidak berprasangka pun tidak. Insya Allah mudah-mudahan wanita yang berada di desa ini Allah selamatkan dari siksa tersebut.